Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih pada pertemuan ini. Seperti yang sudah dijanjikan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa kita pada hari ini akan membahas tentang komunikasi terapeutik, terutama pada pasien keperawatan jiwa. Tetapi nanti teman-teman jangan lupa juga mengisi absensi yang sudah disediakan. Kalau kita waktu daring, absensinya ada linknya. Kalau sekarang kita bisa langsung mengisi di BAP yang sudah disiapkan. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik, terutama pada pasien keperawatan jiwa. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-7, di mana pada pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang konsep daripada asuhan keperawatan jiwa. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat konsep dari asuhan keperawatan pada pasien jiwa? Mangga, Imas, silakan. Kalau misalnya untuk konsepnya, untuk dari sama ya Bu, dari pengkajian, kemudian ada analisa data, diagnosa, kemudian perencanaan, implementasi, sama evaluasi. Cuman yang membedakannya adalah salah satunya di pengkajiannya. Pengkajiannya untuk jiwa itu dia ada faktor predisposisi dan spesifikasi. Kemudian untuk pemeriksaan juga tidak ada itu tuh ya Bu. Tapi paling hanya menggunakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Hebat ya, luar biasa ya, masih mengingat waktu pertemuan yang ke-6 yang minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada gangguan jiwa. Kalau ini masih ada yang ingat enggak? Kalau umpamanya apa sih tadi sudah dijelaskan oleh Imas bahwa asuhan keperawatan pada keperawatan jiwa itu yang membedakannya apa tadi? Kalau di asuhan keperawatan biasa itu lebih ke fisik. Tapi kalau di keperawatan jiwa itu lebih ke mental sama ada faktor predisposisi ya, penyebab ya. Ya, terima kasih, bagus sekali teman-teman atas jawabannya. Karena memang untuk materi komunikasi terapeutik hari ini masih menyambung dari konsep asuhan keperawatan yang minggu lalu, cuma sekarang itu penerapannya. Bagaimana sih kita seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik untuk supaya pasien itu bisa cepat pulih, karena kan kita ketahui bahwa pada pasien gangguan jiwa itu bukan sembuh tetapi pulih. Apa yang disebut dengan pulih? Yang disebut dengan pulih berarti pasien itu dia sudah mampu melakukan secara mandiri ya, melakukan segala sesuatunya secara mandiri, tidak ketergantungan orang lain. Oke? Jadi untuk capaian pembelajaran pada hari ini untuk komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama adalah nanti teman-teman harus menguasai konsep teori komunikasi terapeutik di akhir. Kemudian juga nanti teman-teman pun harus mampu melakukan komunikasi terapeutik pada pasien terutama gangguan jiwa gitu ya. Jadi bahan kajiannya untuk pertemuan hari ini adalah pada pasien, terutama komunikasi terapeutik pada pasien dengan dalam pelayanan keperawatan jiwa. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sih sebetulnya komunikasi terapeutik? Ya, silakan. Komunikasi terapeutik yaitu komunikasi yang sudah direncanakan dan tujuannya untuk kesehatan pasien. Bagus ya. Jadi intinya adalah komunikasi terapeutik itu komunikasi yang direncanakan, beda halnya dengan komunikasi secara umum ya. Kalau komunikasi secara umum kan teman-teman mungkin sering ketemu dengan teman sudah lama tidak bertemu. Nah sekarang kan umpamanya sudah
1 minggu, 2 minggu tidak bertemu dengan teman-teman, tahu-tahu ketemu, say hello, apa kabar. Nah, itu adalah tidak direncanakan kalau komunikasi secara umum. Tetapi komunikasi terapeutik itu tadi seperti kata Lina bahwa komunikasinya itu direncanakan. Terus kita tuh mau ngomong apa harus sudah ada di dalam benak seorang komunikan gitu ya, komunikator gitu. Jadi apa yang akan disampaikan itu yang disebut dengan komunikasi terapeutik dan memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Adalah untuk kesembuhan pasien, terutama beda kalau untuk komunikasi terapeutik pada pasien yang gangguan fisik dengan pada pasien yang gangguan jiwa itu tantangannya sungguh luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi intinya ulangi lagi, pengertian dari komunikasi terapeutik itu sendiri adalah hubungan interpersonal antara dua orang ya, antara perawat dengan pasien yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan pasien atau untuk mendapatkan pembelajaran atau pengalaman belajar yang sama dalam memperbaiki pengalaman emosional pasien. Selanjutnya, fungsi daripada komunikasi terapeutik adalah tadi untuk meningkatkan motivasi. Kita ketahui bahwa kalau untuk pasien yang harga diri rendah terutama ya, kan dia itu mau ngomong ke teman gak berani. Kemudian pasien isolasi sosial juga sama. Dia mungkin dalam satu ruangan dia itu tidak kenal siapa aja sih yang ada di ruangan itu, teman-temannya yang berhadapan dengan dia itu siapa aja. Itu dia tidak tahu kalau yang isolasi sosial. Karena itu untuk dengan adanya komunikasi terapeutik ini akan menimbulkan dia termotivasi. Sebetulnya harus apa sih yang saya lakukan? Jadi dia itu harus kenal dengan temannya gitu. Kadang-kadang kan kita nanti komunikasi, Pak, teman Bapak yang ada satu ruangan siapa aja. Kalau yang isolasi sosial pasti dia nggak tahu. Karena dia menarik diri gitu ya, nggak mau dia berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan ada yang di lingkungan di sekitarnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi untuk meningkatkan hubungan jadi interpersonal, antar individu gitu ya, untuk menggali data atau masalah atau bahkan mungkin perawat bisa menawarkan gagasan atau memberi dan menerima informasi. Kemudian yang nomor 3 adalah mempengaruhi orang banyak. Bagaimana di dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah atau larangan. Jadi dengan komunikasi terapeutik ini teman-teman nanti bisa bertanya, sebetulnya nanti bisa ketahuan apa sih sebetulnya penyebab dia masuk rumah sakit. Apa sih sebetulnya dia pencetus, karena kan kalau di dalam pasien gangguan jiwa itu kalau penyebab itu adalah bisa dengan faktor biologi gitu ya atau keturunan. Kalau faktor pencetus, orang yang sudah dinyatakan pulih dari rumah sakit, dia sudah bisa dinyatakan pulang ke rumahnya, tahu-tahu dia kambuh lagi. Itu yang disebut dengan pencetus. Karena apa? Kambuhnya itu keluarga tidak mau menerima, lingkungan tidak mau menerima, malah dimarah-marahi, malah diolok-olok. Sekarang kan ODGJ karena ketidaktahuan, coba teman-teman suka lihat di luar sana anak-anak kecil yang gila, orang gila gitu ya. Nah, itu yang bisa tadinya dia sudah dinyatakan pulih bisa menjadi pencetus. Oh, berarti saya itu gila, saya itu belum diterima oleh lingkungan. Anak-anak kecil aja sudah ngolok-ngolok seperti itu. Jadi itu bisa menjadi faktor pencetus gitu. Kemudian teman-teman, apa sih sebetulnya tadi fungsi ya? Tadi sudah pengertian, kemudian sudah fungsi, dan sekarang adalah tujuan dari komputer itu sendiri. Yang pertama adalah diharapkan nantinya menjadi realisasi diri atau penerimaan diri. Atau bisa meningkatkan diri, bagaimana seorang perawat atau seorang memicu, memotivasi daripada pasien supaya dia itu bisa mengenal dirinya sendiri. Kadang-kadang kan dia, kalau teman-teman nanti berkomunikasi dengan pasien, Pak namanya siapa, Bu namanya siapa, kalau orang harga diri rendah, itu untuk mendapatkan respon, tatapan mata aja, kontak mata, eye contact ya, mata dengan mata itu sangat sulit. Itu bisa didapatkan
mungkin ada yang 2 hari, 3 hari, karena kita tahu bahwa konter itu bisa berlangsung kalau sudah ada trust ya, hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat. Itu sangat sulit, apalagi pada pasien yang harga diri rendah. Untuk menanyakan nama aja, tunggu gitu, nunduk terus, tidak pernah dia mau melihatkan apa kontak matanya. Terutama pada pasien-pasien yang tantangan sangat sulit itu adalah pada pasien yang harga diri rendah untuk melakukan komunikasi gitu. Kemudian tadi membina hubungan interpersonal dengan trust, saling percaya gitu ya. Jadi kemudian bagaimana pasien itu belajar menerima, bagaimana pasien itu belajar berkata jujur. Kan dengan komputer itu dituntut. Kan kita menanyakan, Pak, anaknya berapa, Pak? Mungkin dia ngarang, saya nggak punya anak. Gitu. Padahal dia kan punya anaknya 2 atau 3 gitu ya. Nah itu kan dengan komputer itu dilatih supaya si pasien itu bisa berkata jujur gitu ya. Kemudian adalah yang nomor 3, peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan secara realistis. Ya teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana pengertian dari komunikasi terapeutik, fungsi terapeutik, dan juga adalah tujuan komunikasi terapeutik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silakan. Aku izin bertanya, kalau misalnya gini kan komputer itu berarti dia ditentuin waktu sampai kapan komputernya gitu. Jadi gak ada batas waktunya. Gak ada batas ya. Terus untuk komputer itu sendiri, apakah memang khusus antara perawatan pasien atau ada tindakan kolaborasinya dengan keluarga gitu? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau komputer itu memang kalau untuk di rumah sakit jiwa itu dilakukan setiap hari, rutin gitu, untuk sampai pasien itu sudah pulih. Kalau bahasa biasa nama kemudian orang awam mah sudah nyambung, kalau ditanya sudah nyambung, sudah bisa apa yang ditanyakan dijawabnya benar gitu ya. Nah itu pulih. Nah kalau untuk siapa saja sih yang harus terlibat dalam komputer, apakah terbatas antara perawat dengan pasien? Enggak. Tadi seperti kata Imas itu bisa melibatkan keluarga. Terutama kita kalau pada pasien yang halusinasi. Nah, kalau seandainya pasien umpamanya halusinasi nih, kemudian sudah pulih di rumah. Nah, itu bisa dilakukan oleh keluarganya, komputernya, bagaimana untuk strategi pelaksanaan satu, tapi kita memberikan contoh terlebih dahulu. SP1 umpamanya dengan mengenal apa itu halusinasi. SP2 kita mengenal bagaimana menghardik halusinasi. SP3 juga mengenal menghardik halusinasi dengan memberikan kegiatan. Dan SP4 adalah memberikan obat-obatan. Nah, itu adalah melibatkan keluarga, terutama kan pengawasan minum obat. Kadang-kadang pasien kalau sudah terlalu sering mengkonsumsi obat, dia jenuh, dia bosan. Mungkin dia tidak berlaku jujur. Padahal obatnya belum diminum, dia bilang ke keluarganya sudah. Mungkin obatnya numpuk di bawah tempat tidur atau dibuang di kloset gitu kan, banyak kasusnya. Kenapa kok pasien ini padahal sudah mengkonsumsi obat lama tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Ternyata memang obatnya tidak diminum gitu karena tadi ketidakjujuran. Bagus Imas pertanyaannya, kita lanjut lagi ya. Jadi di dalam tahapan komunikasi terapeutik ini teman-teman harus diingat bahwa ada fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini adalah fase sebelum ke pasien gitu. Jadi fase sebelum ke pasien, tapi kita harus sudah tahu pasien ini siapa, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa gitu. Nah, itu adalah fase prainteraksi gitu ya. Tapi fase belum ke pasien, tapi kita sudah tahu pasien yang akan kita hadapi itu siapa, latar belakangnya apa, pendidikannya apa. Kemudian setelah itu baru fase orientasi. Nah, ini baru masuk ke tahapan masuk berhadapan dengan pasien. Tapi teman-teman harus hati-hati. Kalau kita berkomunikasi dengan pasien gangguan jiwa, tidak sebebas dengan pasien yang fisik, ya gangguan fisik. Kalau fisik mungkin dia santai, enjoy, dia sambil tidur. Mungkin kalau pasien jiwa, kita sewaktu kita melakukan komunikasi terapeutik, bisa aja datang halusinasinya.
bisa aja kita ditonjok, bisa dipukul karena halusinasi melihat mungkin ini adalah musuh saya gitu. Atau bisa ini kayak binatang mau menyeruduk saya gitu. Daripada saya duluan diseruduk, saya seruduk duluan gitu. Bisa aja gitu. Makanya harus ada jarak gitu ya. Minimal 45 cm jarak antara kita perawat dengan pasien yang gangguan jiwa supaya apa? Bisa menghindar. Kalau seandainya mau dipukul, mau ditonjok gitu ya. Jadi tidak kena kan kalau 45. Kalau terlalu dekat kan kita belum menghindar ini sudah ditonjok duluan gitu. Nah itu. Jadi fase orientasi itu tadi kita memperkenalkan diri, siapa kita, mau apa kita, berhadapan dengan pasien dan juga pasiennya suruh berkenalan, siapa namanya, kemudian dari mana, usianya berapa, apa panggilannya gitu. Nah itu adalah fase orientasi. Nah fase inti atau fase kerja tadi memasukkan tadi strategi pelaksanaan itu adalah di fase kerja. Jadi contoh umpamanya kita ke pasien halusinasi, SP1-nya adalah bagaimana mengenal halusinasi. Apa sih halusinasi? Isi halusinasinya apa? Apakah halusinasi dengar? Apakah penglihatan? Apakah penciuman, perabaan gitu ya, atau rasa? Nah itu untuk fase di dalam fase kerja. Jadi ada fase mengenal halusinasi, isi, waktu, kapan terjadinya halusinasi dan apa yang dilakukan kalau seandainya terjadi halusinasi gitu. Nah kemudian SP1, SP2 tadi dengan cara menghardik halusinasinya. Kalau umpamanya tiba-tiba datang nih halusinasi, seolah-olah saya kalau halusinasi lihat ya di sudut sana itu ada seseorang berambut panjang memakai pakaian putih-putih gitu ya, tapi melambaikan tangan. Apa yang akan saya lakukan? Hardik adalah dengan cara menutup mata kalau melihat tuh. Pergi, kamu jangan di situ, saya tidak melihat itu gitu. Kalau kita sebagai umat muslim mungkin kita bisa mengucapkan istighfar ya, atau membaca Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim gitu. Nah itu. Kemudian yang nomor terakhir adalah di fase terminasi, sama halnya dengan terminasi pada pasien secara umum. Kan ada dua ya fase terminasi itu. Ada fase terminasi awal dan ada fase terminasi akhir. Kalau fase kayaknya kalau untuk di fase terminasi di pasien jiwa itu belum awal karena nanti akan continue terus berulang sampai beberapa kali teman-teman itu untuk melakukan counter gitu ya sampai tadi kata Imas sampai pasien itu pulih gitu. Apa yang dirasakannya? Nah nanti sampai dia umpamanya pada pasien harga diri rendah yang tadinya tidak bisa menyebutkan nama, dia sudah bisa menyebutkan nama yang benarnya siapa. Yang tadinya nunduk terus, dia sudah bisa melihat bertatapan mata. Itu kalau yang untuk fase yang terminasi. Kalau pada fase yang tadi terminasi akhirnya sudah tidak bertemu lagi. Mungkin kalau fase terminasi Imas, Wina, Dini, Agni dan teman-teman yang lain. Kalau pada fase terminasi akhir itu mungkin kalau mahasiswa mah kan hanya sampai seminggu umpamanya kontrak di rumah sakit itu fase terminasi. Tapi nanti kalau sudah jadi perawat di rumah sakit jiwa, mungkin dia akan terus tidak ada fase terminasi awal gitu ya. Tapi kalau untuk fase teman-teman yang praktek belajar nanti sudah profesi itu mungkin dibatas waktu. Jadi sudah 2 minggu berarti dia sudah tidak bertemu lagi. Nanti saya mau pulang umpamanya ke Ciamis gitu ya. Kalau teman-teman prakteknya di Rumah Sakit Jiwa Cisarua gitu. Jadi itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Teman-teman, mangga ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau boleh menanyakan lagi Bu, kan terkait dengan pulih ya Bu. Yang dimaksud dengan pulih itu berarti ketika semua SP itu sudah selesai Bu. Nah bagus pertanyaannya.
Kalau dinyatakan pulih itu kita sudah beberapa kali melakukan counter. Sudah tadi kata ibu, kalau yang harga diri rendah dia sudah bisa menyebutkan nama, sudah mau berinteraksi gitu ya, sudah umpamanya dari pakaiannya dia sudah bisa memakai pakaiannya sendiri, sudah eliminasinya sudah sendiri. Nah itu yang disebut pulih itu ada sudah tidak ketergantungan lagi ke orang lain gitu. Pasien jiwa itu memang memerlukan waktu yang lama, tidak seperti fisik mungkin ya luka 1 minggu 2 minggu dengan diberi antiseptik, antibiotik ya bisa kering sembuh. Tapi kalau pada pasien gangguan jiwa itu memerlukan waktunya tidak sebentar. Makanya pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa itu ada yang sampai sudah berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, mungkin ada yang setahun nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dan ada pasien jiwa itu dia nggak mau pulang gitu, jadi betah walaupun sudah pulih. Karena apa? Kalau dibalik ke rumahnya tadi tidak diterima oleh keluarganya, malah dipanggil orang gila, tidak diperhatikan, dan dia tidak nyaman. Ya, jadi itulah faktor pencetus tadi ya Mas ya. Ya pertanyaannya bagus, ada lagi. Nah kalau tidak ada lagi, saya yang bertanya ke teman-teman gitu ya gitu. Jadi tadi fase untuk komunikasi terapeutik ada berapa fase? Ada berapa tadi? Coba masih ingat nggak? Nggak ingat. Siapa yang masih ingat? Fase. Ya, yang ini. Ada prainteraksi, orientasi, kerja, fase terminasi yang dibagi 2. Ada yang bisa menjelaskan fase prainteraksi itu apa? Ada apa? Boleh. Ya. Fase prainteraksi itu ada fase di mana di sana perawat seperti melihat bagaimana data-data pasien, terus bisa juga menanyakan kepada keluarga tentang pasien itu seperti apa tadinya gitu. Jadi intinya sebelum ke pasien. Gitu. Ya bagus. Jadi fase sebelum kita berhadapan dengan pasien itu yang disebut dengan fase prainteraksi gitu. Jadi harus diingat teman-teman bahwa di dalam komunikasi terapeutik itu ada 4 fase. Ulangi lagi, ada fase prainteraksi, ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi yang dibagi 2 ya, fase awal dan fase akhir gitu. Nanti teman-teman untuk selanjutnya minggu pertemuan yang akan datang kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Anggap nanti teman-temannya ada yang jadi perawat, ada yang jadi pasien gangguan jiwanya. Kita desain bagaimana orang jangan cantik-cantik seperti ini gitu ya. Kita akan mendesain bagaimana pasiennya yang pasien ODGJ gitu ya, pakaiannya lusuh, pakaiannya yang tidak teratur gitu ya. Nah itu nanti akan kita lakukan untuk pertemuan minggu yang akan datang sebelum nanti UTS. Karena nanti setelah praktek kita komunikasi terapeutik, untuk minggu selanjutnya adalah kita siap-siap untuk menghadapi ujian tengah semester. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan, diberi kelancaran, semangat terus untuk belajar, dan tidak hanya berhenti mendengarkan gitu ya, atau teman-teman kan sudah lebih pintar untuk mengakses internet, mencari informasi bahan-bahan untuk seperti apa sih melakukan komunikasi terapeutik gitu ya antara perawat dengan pasien, terutama pasien gangguan jiwa ya. Lanjut, tadi sudah Ibu tanyakan materi hari ini, tadi Ima sudah menjawab bagaimana tadi yang ditanyakan sama Ibu tuh tahapan di dalam komunikasi terapeutik gitu ya. Nah selanjutnya saya ingin tahu dari tahapan komunikasi terapeutik yang pertama, fase prainteraksi itu apa aja? Iya, jadi fase prainteraksi itu kita mempersiapkan diri untuk sebelum ke pasien, kemudian juga kita mempersiapkan data-data pasiennya. Apa aja tuh yang harus kita tahu data pasien? Seperti identitas, kemudian juga diagnosanya mungkin apabila sudah ada, terus juga tanyain ke keluarganya identitas atau
eh, penjelasan-penjelasan lain dari keluarga. Alamatnya kita lihat, tapi belum ke pasien ya, tapi kita melihat dokumen yang ada di ruangan gitu ya. Oke, selanjutnya kalau fase orientasi, Neng, Gina. Fase orientasi yaitu fase perkenalan, perkenalan ke pasien. Apa aja tuh fase perkenalan? Yang harus dikenalkan oleh perawat ke pasien apa aja? Perkenalkan Nama, asal dari mana, boleh mengucapkan panggilan saya, boleh perawat juga. Saya umpama Gina tapi dipanggil Gin, boleh gitu ya, ungkapan gitu. Terus kita nanyakan juga ke pasien siapa namanya gitu, panggilan sehari-harinya apa gitu ya. Bagus. Lanjut untuk fase kerja, ini siapa? Gina, tadi berarti Firda, Dini Firda gitu ya, ketukar Parda, itu dasar. Sok Neng, apa? fase kerja. Fase kerjanya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu tentang contoh halusinasi, tentang apa aja tuh? Yang SP1 apa Neng? Mengenal halusinasi. Apa aja sih yang harus dikenal dari halusinasi? Siapa yang bisa menjawab? Frekuensi, Berapa kali halusinasi hadir dalam sehari? Terus jenis itu apa aja? halusinasi lihat, dengar, kemudian Terus raba, rasa, penciuman. Nah itu. Terus selain itu apa aja? isi, Sudah isi tadi. Terus apa saja yang harus dilakukan kalau seandainya terjadi halusinasi gitu? Apakah nyumput gitu ya, kajuru gitu ya, atau tiarap atau gimana? Nah itu bagaimana reaksi pasien kalau menghadapi halusinasi gitu? Baru nanti kita arahkan di SP3 itu apa? menghardi, Halusinasi. Tadi kalau umpamanya halusinasinya penglihatan dengan cara menutup mata, kalau pendengaran menutup telinga. Nah, tapi teman-teman harus diingat tadi kata Ibu juga, kalau di rumah sakit jiwa yang sering dilakukan atau yang sering dipakai praktek oleh mahasiswa, pasiennya lebih pintar dari mahasiswa gitu itu ya. Jadi harus lebih teman-teman harus lebih banyak belajar lagi bagaimana sih cara menghardik halusinasi. Terus membuat jadwal kegiatan, umpamanya pasien itu dia itu ahli umpamanya dalam, kan banyak pasien tuh, ada yang latar belakangnya dia suka menjahit, ada yang latar belakangnya mungkin pendidik, ada yang mahasiswa juga ada. Jadi nanti teman-teman itu membuat jadwal kegiatan umpamanya untuk pasien. Dan setelah melakukan konter nanti umpamanya kegiatannya menyapu, kegiatannya membersihkan kaca. Yang penting si pasien itu ketika ada halusinasi dia sedang melakukan kegiatan, jadi tidak fokus ke penglihatannya, ke pendengarannya yang tidak realita. Kan halusinasi itu kan tidak real gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanya gini, Pak, Bapak suka dengar apa? Ada suara-suara yang mengajak saya untuk mencuri umpamanya. Oh iya, saya juga mendengar. Jangan lebih diyakinkan, justru kita harus mengembalikan ke alam yang realita bahwa itu tidak benar begitu ya. Kalau kita sebagai muslim tadi arahkan umpamanya pasien itu sering berdoa, pasien itu sering beristighfar gitu ya, menyebut nama Allah. Jadi diarahkannya lebih ke sana. Jadi nanti hatinya lebih tenang, dan juga kalau ada hal-hal yang seperti itu langsung suruh istighfar gitu. Itu tidak benar, itu hal yang tidak yang salah gitu. Terus kemudian teman-teman, kalau sebenarnya sudah di tadi fase kerja sudah ya, tinggal fase terminasi. Apa fase terminasi tadi? Untuk pertemuannya itu atau apa? Atau untuk kontrak pertemuan selanjutnya. Kontrak untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan dibahas, makanya nanti harus sudah siap-siap gitu.
Kalau mau counter itu karena tadi hal yang direncanakan berarti kita harus sudah menyiapkan materi apa yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai nanti datang ke pasien, apa yang akan saya lakukan? Materi apa yang akan saya sampaikan? Ngeblank sendiri gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa tadi sudah bagus jawaban-jawabannya, mudah-mudahan nempel ya. Jangan sampai nanti keluar dari pintu lupa lagi gitu ya. Selalu saya mengharapkan selalu mengingat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang praktek daripada komunikasi terapeutik gitu ya. Siapa nanti yang menjadi pasiennya, siapa yang menjadi perawatnya, tetapi semuanya harus mencoba menjadi perawatnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Kemudian sebelum ditutup untuk pertemuan hari ini, kita mari membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.